Argiterima segera memulai hari pertamanya di Prodimar. Ia dibawa oleh Amnaruta dan Brinihra ke Prodimar. Mereka harus mencari seorang profiler untuk Argiterima. Profiler Argiterima bernama Darmina. Layaknya perempuan Lemurian pada umumnya, wajahnya menampakkan kecantikan seusia 21 tahun. Kulitnya halus berwarna sawo matang, tubuhnya padat berisi, kekar dan atletis. Darmina sudah mengetahui informasi mengenai Argiterima. Menurut Darmina, pengalaman baru untukku mendidik seorang anak seperti Argiterima. Ia bertemu dengan Argiterima yang berlevitasi melayang-layang dengan santai di sebelah Brinihra. Raut mukanya menunjukkan ekspresi kenyang, yang baru saja menerima air susu ibu pertama dari Brinihra. Namun, sepasang mata Argiterima tidak henti menyisir pemandangan sekelilingnya. Ia sedang mempelajari lingkungan barunya dengan seksama. Setelah memberi salam pada Amnaruta dan Brinihra, fokus Darmina tertuju pada Argiterima. Mata Argiterima dan gerak-geriknya menunjukkan tingkat kesadarannya di atas rata-rata bayi Lemurian pada umumnya. Darmina langsung merasakan tingkat penguasaan energi Argiterima jauh di atasnya, namun belum stabil. Potensi kekuatan fisik itulah yang perlu diuji pertama kali. Brinihra dan Amnaruta mendampingi dengan penuh seksama setiap jengkal proses pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Argiterima. Tujuan pertama mereka adalah planet Lagim yang terletak di gugusan Dunrabla. Secara umum, planet ini tidak begitu jauh berbeda dengan Ardgruma. Planet ini sudah memiliki atmosfer. Permukaannya juga tidak begitu besar, hanya 1,5 kali Ardgruma. Namun kepadatannya yang sangat luar biasa mengakibatkan gravitasinya mencapai 30 kali di Ardgruma. Pada umumnya, anak-anak Lemurian membutuhkan waktu minimal 1 bulan untuk menyesuaikan dengan gravitasi planet Lagim. Itu baru proses menyesuaikan dengan kondisi planet, belum memulai pendidikannya. Namun, Argiterima tidak membutuhkan waktu lama dalam proses adaptasi ini. Argiterima senang dengan planet ini. Efek rem pada masa Murta Prabena memunculkan lipatan energi terhadap dirinya. Argiterima sulit menapak di atas tanah. Dia selalu berlevitasi atau melayang di atas permukaan tanah. Di planet Lagim ini, Argiterima bisa menapak dan jalan dengan nyaman. Argiterima tidak bisa diam, kakinya berjalan ke sana kemari, tanda senang merasakan permukaan tanah. Argiterima memperhatikan lingkungan baru yang dihadapinya. Matanya memandang keheranan pada sekitarnya. Dilihatnya, anak-anak lain merangkak atau jalan jongkok akibat gravitasi planet Lagim yang sangat kuat. Ia satu-satunya yang berdiri, menapakkan kakinya ke tanah dan berjalan seperti biasa. Setelah anak Lemurian beradaptasi dengan daya tarik gravitasi planet Lagim yang begitu besar, kekuatan mereka diuji dengan binatang bernama Drula. Binatang ini berbentuk sebesar anjing herder, berbulu tipis, berwarna coklat, berkaki 8, bertelinga dan bermata 4, serta bergigi tajam. Namun, binatang ini tidak memiliki ekor. Drula merupakan hasil rekayasa genetik yang diciptakan oleh bangsa Lemurian. Mereka memiliki kemampuan mengejar dengan kecepatan supersonik. Gigitan binatang Drula beracun. Konon, racun tersebut sangat kuat dan berbahaya. Bila terkena sedikit saja, proses pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk melatih otot-otot mereka agar sempurna, bayi Lemurian yang umumnya masih berusia sebulan diberi 1 Drula. 1 anak disediakan 1 Drula. Mereka akan dikejar-kejar oleh Drula. Tugas mereka adalah menghindar dari kejaran Drula. Planet Lagim merupakan medan berlatih agar otot-otot lebih sempurna.
Tubuh mereka dikondisikan untuk melawan gravitasinya yang besar, berlari dan menghindar dari kejaran Drula. Drula dan gravitasi bukan satu-satunya rintangan yang diberikan para profiler. Untuk menambah daya semangat Drula dalam melakukan pengejaran, diberikan cairan Obanam. Cairan ini diambil dari cacing Obanam, yaitu sejenis cacing lagim yang merupakan makanan pokok Drula. Cacing Obanam sebesar tangan manusia dewasa dan panjangnya 1,5 meter. Mereka hidup di kedalaman tanah 2-3 meter. Untuk mempertahankan kehidupan, binatang-binatang tersebut selalu membuat lubang. Struktur tubuh Obanam dilapisi dengan kulit yang sangat tebal dan keras. Kekerasan dan ketebalan kulitnya tidak lain merupakan proses adaptasi tubuh untuk menembus permukaan tanah lagim yang sangat keras. Fenomena alam di planet lagim berpengaruh pada struktur tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang memiliki karakter yang sama dengan alam tersebut. Efeknya, kayu-kayu di planet lagim bisa lebih keras dari besi yang ada di Ardgruma. Konon, kayu-kayu lagim ini dijadikan senjata oleh orang-orang Ardgruma karena kekerasannya tersebut. Drula-drula tersebut dibiarkan lapar selama 2 hari. Saat mereka mencium bau Obanam, otomatis bersemangat dan langsung mengejar. Keadaan ini tentunya membuat bayi-bayi pun panik. Mereka harus mampu berlari lebih cepat dari Drula yang mengejar dengan kecepatan supersonik. Latihan berlari lebih dari kecepatan supersonik dilakukan secara bertahap. Lazimnya sebuah sistem pembelajaran dan pendidikan biasanya berawal dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan yang paling sulit. Begitu juga dalam proses pendidikan Prodimar di planet lagim. Setelah terbiasa dengan 1 Drula, mereka akan diberi 2 Drula. Pada ujian tahap akhir, bayi-bayi itu diharuskan mampu menghindari kejaran 41 Drula. Seminggu pertama dihabiskan Architerema untuk menjelajah planet lagim. Darmina belum memberikan Drula untuk teman berlatih Architerema. Ia membiarkan Architerema menjelajah planet lagim. Drula-drula untuk Architerema berlatih baru saja disiapkan. Mereka mulai tidak diberi makan. Cairan Obanam pun baru mulai dibuat oleh Darmina. Pada hari ke-8, Architerema kembali menjelajah planet lagim. Di tengah perjalanannya, ia melihat bangunan yang menarik perhatiannya. Bangunan itu besar dan menjulang ke atas. Di sekelilingnya terdapat jeruji-jeruji besi planet lagim yang kekuatannya berkali lipat dari besi baja di Ardgruma. Di balik jeruji besi itu, ia melihat sesuatu. Tepatnya sekelompok makhluk dengan organ tubuh yang jumlahnya lebih banyak. Architerema tersenyum. Makhluk-makhluk yang lucu, pikirnya. Di balik jeruji, drula-drula itu mengeluarkan suara geraman. Kaki belakangnya sedikit tertekuk. Badan depannya membungkuk dengan pandangan tajam ke arah Architerema. Mereka memamerkan 3 deret gigi yang tajam-tajam. Architerema semakin tersenyum lebar ke arah drula-drula itu. Dikiranya mulut lebar dengan deretan gigi tajam berlapis-lapis itu adalah senyum para drula. Tertarik untuk memegang drula, ia berjalan lebih dekat. Namun, tubuhnya terhalang benda panjang-panjang menjulang yang dia jajarkan rapat-rapat itu. Tanpa basa-basi, Architerema langsung mendekati jeruji-jeruji itu dan membongkarnya hanya dengan sekali gerakan. Tidak dinyana, pagar-pagar yang terbuat dari logam yang kekuatannya melebihi besi baja di Ardgruma kontan langsung bengkok, memberi lubang bagi Architerema untuk masuk ke kandang drula yang kelaparan. Drula-drula itu semakin waspada melihat ulah Architerema, makhluk kecil yang berani-beraninya masuk ke kandang mereka. Suara geraman mereka makin keras, mata mereka makin menyala, tanda mereka marah.
Segera saja turula-turula itu menyerbu Architrema yang berjalan memasuki kandang. Gigi-gigi tajam mereka ditancapkan ke badan Architrema. Mereka melakukannya berkali-kali, namun tidak berhasil. Badan makhluk kecil itu tidak tembus oleh gigi mereka yang tajam dan beracun. Turula semakin panik dan menggigit badan Architrema secara membabi buta. Architrema makin senang dengan ulah Turula. Ia mengira turula-turula itu mengajaknya bermain. Sebagian turula sudah menyerah menggigiti badan Architrema dan bergerak mundur ke belakang. Architrema mencoba meraihnya. Turula itu semakin mundur dan panik, mengambil ancang-ancang posisi lari dari makhluk kecil yang tidak mempan gigitannya. Architrema tidak ingin turula itu lari. Ia masih ingin bermain dengan mereka. Melihat turula-turula itu lari, ia pun mengejarnya. Ulahnya menimbulkan kepanikan yang sama pada turula-turula lain. Mereka ikut berlarian ke sana kemari. Pikir Architrema, rupanya mereka mengajak permainan baru, kejar-kejaran. Mereka diajak bermain. Architrema berlari mengejar turula-turula itu. Kejaran dalam kecepatan supersonik. Dia berlarian ke sana kemari. Kandang itu berubah menjadi suatu medan keributan yang besar. Mendengar keributan di kandang turula, Darmina, Amnaruta, dan Brinira datang menghampiri. Dilihatnya jeruji-jeruji yang terkoyak, dinding kandang yang berhancuran, dan turula-turula yang berlarian ke sana kemari. Profiler lain pun berdatangan mengamankan turula-turula dari kejaran Architrema. Darmina segera menemukan Architrema dan berkomunikasi dengan melalui telepati. Sena Amnaruta, berhentilah mengejar turula. Permainan sudah usai. Giring mereka kembali ke kandangnya. Sena Amnaruta adalah panggilan untuk Architrema, yang artinya anak dari Amnaruta. Begitulah anak-anak Lemurian dipanggil sebelum mereka dewasa, mengacu pada garis keturunan dari bapak. Architrema yang dipanggil Sena Amnaruta itu masih senang mengejar-ngejar turula, tapi ia harus mengikuti perintah Darmina. Ia pun menghentikan pengejaran dan lari ke kedua orang tuanya. Para profiler kerepotan mengatasi kekacauan yang ditimbulkannya. Berita mengenai pengejaran turula oleh Sena Amnaruta tersebar ke Seantur Lemurian melalui grup. Dewan yang mengawasi pendidikan Sena Amnaruta juga mendengar kabar itu. Pramidara segera menyelenggarakan rapat. Dewan memutuskan agar Darmina segera menyudahi tahapan pertama Prodi Sena Amnaruta di planet Lagim dan segera menempuh tahap kedua, yaitu di planet Bedar.